FIFA beri pesan, Indonesia harus siap, pemerintah Iran diambang kebingungan. Tekanan politik dan isu keamanan, tim nasional Iran dipastikan bermain di Piala Dunia FIFA 2026, namun gangguan mental disebut bisa datang kapan saja. Media Eropa angkat suara, ini keputusan berisiko tinggi. Media Asia terbelah, antara dukung atau khawatir. Nama Indonesia tiba-tiba melesat ke radar dunia, didukung banyak negara, dibantu KNVB, dan diperkuat striker miliaran seperti Mitchell Baker dan Luke Falkry. Belum selesai sampai di situ, cedera Jai Itzes bikin situasi makin panas. Media mulai berspekulasi, apakah Indonesia akan ambil langkah ekstrim dengan naturalisasi kilat? Indonesia bersiap hadapi tim nasional Oman dengan skema baru yang lebih agresif. Sementara Iran tetap memaksa tampil, tapi dibayangi ketakutan besar, tekanan politik, dan keraguan global. Narasi ini diambil dari situs resmi Eropa, ketika dunia mulai bereaksi keras terhadap keputusan tim nasional Iran yang memastikan tetap tampil di Piala Dunia FIFA 2026, meski bayang-bayang ketakutan belum juga hilang. Di Eropa, sejumlah media besar menilai langkah Iran sebagai keputusan penuh risiko yang dipaksakan. Mereka menyoroti bahwa turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berada dalam kondisi geopolitik yang sensitif, terutama karena hubungan Iran dengan Amerika masih memanas. Bahkan, kekhawatiran soal keamanan pemain dan ofisial terus dibahas, termasuk kemungkinan gangguan logistik, visa, hingga tekanan politik yang bisa muncul kapan saja. Bagi sebagian analis Eropa, ini bukan lagi sekadar sepak bola, melainkan pertarungan antara olahraga dan realitas politik global. Reaksi lebih keras bahkan datang dari kelompok tertentu di Barat yang secara terbuka mendesak FIFA untuk mempertimbangkan ulang keikutsertaan Iran. Mereka menilai kehadiran Iran bisa memicu kontroversi besar dan membawa risiko terhadap citra turnamen. Sementara itu di Asia, pandangan media jauh lebih kompleks dan terbelah. Sebagian media Asia tetap mendukung Iran tampil, dengan alasan mereka lolos secara sportif dan berhak berada di panggung dunia. Namun di sisi lain, kekhawatiran tetap mendominasi pemberitaan, mulai dari ancaman keamanan hingga tekanan mental pemain yang harus bertanding dalam situasi penuh ketidakpastian. Beberapa laporan bahkan mengungkap bahwa Iran sendiri sempat mempertimbangkan untuk memindahkan venue pertandingan atau membatasi perjalanan tim demi alasan keselamatan. Ini menunjukkan bahwa ketakutan itu nyata, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam tim mereka sendiri. Yang membuat situasi semakin rumit, kekhawatiran ini tidak hanya berdampak pada tim, tapi juga ke aspek lain seperti sponsor, penyiaran, hingga keamanan stadion. Banyak pihak mulai berhitung ulang karena risiko yang bisa muncul sewaktu-waktu. Akhirnya, satu narasi besar terbentuk di mata dunia. Iran memang akan bermain, tapi mereka bermain dalam tekanan, keraguan, dan bayang-bayang risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan justru karena itulah, dunia mulai bertanya, apakah ini keputusan berani, atau keputusan yang terlalu berbahaya untuk dipaksakan? Di tengah semua keraguan itu, satu hal tetap pasti. Piala Dunia kali ini bukan hanya soal siapa yang menang di lapangan, tapi juga siapa yang mampu bertahan di tengah tekanan global yang luar biasa. Gempar dunia. Dari ruang rapat panas FIFA di Kanada, Erick Thohir muncul di tengah badai isu global, saat tim nasional Iran terseret konflik dan terancam. Indonesia tiba-tiba masuk radar, didukung banyak negara, diperkuat janji pemain kelas dunia dari KNVB, dan diperkuat dua striker miliaran, Mitchell Baker dan Luke Falkry. Dunia mulai geger. Apakah ini tanda Garuda akan terbang ke Piala Dunia FIFA 2026? Ketegangan pun merambat ke balik layar. Lobi-lobi senyap mulai tercium, pertemuan tertutup disebut berlangsung tanpa jeda, dan nama Indonesia terus berputar di meja diskusi sebagai opsi yang siap jika dibutuhkan. Sinyal itu makin kuat ketika dukungan dari negara-negara besar Eropa dan Timur Tengah berdatangan. Mereka melihat Indonesia bukan lagi sekadar peserta alternatif, tapi kekuatan baru yang punya basis supporter masif dan potensi komersial luar biasa. Di saat bersamaan, sorotan publik justru tertuju pada dua nama yang mendadak jadi perbincangan global, Mitchell Baker dan Luke Falkry. Dua striker dengan nilai fantastis itu disebut sebagai simbol perubahan besar, bahwa Indonesia kini berani naik level, membangun tim dengan standar dunia. Kehadiran mereka bukan hanya menambah daya gedor, tapi juga mengirim pesan tegas, Garuda tidak datang untuk numpang lewat. Namun situasi belum benar-benar tenang. Iran tetap bersikeras tampil, meski bayang-bayang tekanan politik dan isu keamanan terus menghantui. Dunia pun terbelah, antara yang mendukung dan yang meragukan. Disinilah ketidakpastian mencapai puncaknya. Karena jika satu saja celah muncul, jika satu keputusan besar diambil secara mendadak, maka sejarah bisa berubah dalam hitungan detik. Dan Indonesia, yang kini sudah bersiap dengan skuad mewah, strategi matang, dan dukungan global, tinggal menunggu momentum. Apakah ini sekadar rumor besar? Atau awal dari kejutan paling gila dalam sejarah sepak bola dunia?
Satu hal yang pasti, mata dunia sekarang tertuju ke Indonesia. Gelombang cerita ini belum berhenti, justru makin liar. Di tengah tarik ulur keputusan global, ruang-ruang rapat FIFA kembali memanas. Sumber internal menyebutkan, skenario darurat mulai disiapkan secara diam-diam. Bukan hanya soal Iran, tapi tentang bagaimana turnamen sebesar Piala Dunia FIFA 2026 tetap berjalan tanpa gangguan. Nama Indonesia kembali mencuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di balik layar, Erick Thohir disebut aktif melakukan komunikasi intens dengan berbagai federasi. Bukan sekadar hadir, tapi memastikan Indonesia benar-benar siap, dari sisi skuad, infrastruktur, hingga kekuatan komersial. Ini bukan lagi posisi, menunggu kesempatan, tapi mulai berubah menjadi, menjemput peluang. Sementara itu, tekanan terhadap tim nasional Iran justru semakin berat. Media internasional terus menyoroti potensi gangguan yang bisa muncul sewaktu-waktu, mulai dari keamanan pertandingan, perjalanan tim, hingga reaksi politik global yang sulit diprediksi. Bahkan ada kekhawatiran bahwa situasi ini bisa mempengaruhi fokus pemain di lapangan. Dan disinilah kontras itu terlihat jelas. Iran datang dengan tekanan, Indonesia datang dengan momentum. Kabar lain yang membuat suasana makin panas, proses naturalisasi pemain-pemain grade A disebut sudah memasuki tahap akhir. Kombinasi pemain diaspora, talenta lokal, dan dua striker mahal, Mitchell Baker serta Luke Vicki, mulai membentuk bayangan skuad yang bukan hanya kompetitif, tapi juga mengancam. Para analis mulai berani menyebut satu kalimat yang sebelumnya terdengar mustahil. Indonesia bisa jadi kuda hitam paling berbahaya. Namun semuanya masih bergantung pada satu hal, keputusan akhir. Jika Iran tetap tampil tanpa hambatan, maka drama ini akan mereda. Tapi jika situasi berubah, sekecil apapun itu, maka pintu sejarah akan terbuka. Dan ketika itu terjadi, Indonesia bukan lagi penonton, melainkan aktor utama di panggung terbesar dunia. Ketika dunia masih sibuk memperdebatkan nasib tim nasional Iran, di sisi lain Indonesia justru bergerak dalam diam, mempersiapkan diri menghadapi ujian nyata di laga FIFA Matchday melawan tim nasional Oman. Dan inilah titik di mana segalanya mulai terlihat serius. Di bawah arahan pelatih baru, John Hertman, skema permainan timnas Indonesia mengalami perubahan drastis. Ia tidak lagi mengandalkan pola lama, melainkan membawa pendekatan modern yang lebih fleksibel dan agresif. Formasi 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-2-3 saat bertahan. Fokus utamanya jelas, transisi cepat, pressing tinggi, dan eksploitasi kecepatan di lini depan. Masuknya pemain-pemain naturalisasi baru menjadi kunci utama revolusi ini. Di lini belakang, kombinasi pemain diaspora dengan pengalaman Eropa mulai terlihat solid. Mereka tidak hanya kuat dalam duel fisik, tapi juga tenang dalam membangun serangan dari bawah. Sementara di lini tengah, peran playmaker menjadi sangat vital, mengatur tempo, membuka ruang, dan menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Namun sorotan terbesar tetap tertuju ke lini depan. Dua nama yang sedang jadi perbincangan, Mitchell Baker dan Luke Vicki, dipersiapkan sebagai senjata utama. Keduanya bukan sekadar striker mahal, tapi juga punya karakter permainan berbeda yang saling melengkapi. Baker dikenal tajam dan klinis di kotak penalti, sementara Vicki memiliki kecepatan dan kemampuan eksplosif untuk merusak lini pertahanan lawan dari sisi sayap. Skema Hertman bahkan memungkinkan keduanya bermain bersamaan, dengan satu target man dan satu pemain yang bergerak bebas. Ditambah satu striker pendamping seperti Ula Romeni, lini depan Indonesia berubah menjadi ancaman nyata yang sulit dibaca. Latihan intensif pun sudah digelar, mulai dari simulasi tekanan tinggi, skenario bola mati, hingga pola serangan cepat dalam 3 sentuhan. Hertman ingin memastikan satu hal, Indonesia tidak datang untuk bertahan, tapi untuk menyerang dan mengontrol permainan. Namun Oman bukan lawan sembarangan. Mereka dikenal disiplin, kuat dalam organisasi permainan, dan punya pengalaman internasional yang matang. Justru karena itulah laga ini menjadi ujian sempurna. Apakah skuad baru Indonesia benar-benar siap, atau masih butuh waktu untuk menyatu? Di balik semua itu, ada satu pesan yang ingin dikirimkan Indonesia ke dunia, bahwa perubahan ini nyata, bahwa Garuda sedang berevolusi, dan bahwa mereka siap mengejutkan siapapun, bahkan sebelum panggung Piala Dunia FIFA 2026 benar-benar dimulai. Kini tinggal satu pertanyaan besar, apakah skema baru ini langsung meledak, atau justru jadi awal dari kejutan yang lebih besar lagi? Kabar panas kembali mengguncang persiapan timnas Indonesia jelang laga penting. Di tengah fokus menghadapi tim nasional Oman, muncul kabar kurang mengenakan. Jai Itzes dikabarkan mengalami cedera usai pertandingan klubnya melawan AC Milan. Reaksi langsung datang dari PSSI yang bergerak cepat memantau kondisi sang pemain. Tim medis langsung melakukan koordinasi dengan klub untuk memastikan tingkat cedera yang dialami. Dalam pernyataan awal, PSSI menegaskan bahwa kondisi Jai masih dalam tahap observasi, namun mereka tidak ingin mengambil risiko besar mengingat pentingnya peran sang bek dalam skema tim.
Sementara itu, pelatih John Hartman langsung merespons dengan nada serius namun tetap tenang. Ia menyebut bahwa kehilangan pemain seperti Jay Itzes tentu menjadi pukulan, apalagi dalam fase krusial persiapan tim. Namun Hartman juga menegaskan bahwa tim tidak boleh bergantung pada satu pemain saja. Ia bahkan mulai menyiapkan skenario darurat. Formasi 3-4-3 yang selama ini mengandalkan kekuatan lini belakang kini mulai disesuaikan. Opsi rotasi dibuka, termasuk memberikan kesempatan kepada pemain naturalisasi baru di sektor pertahanan. Hartman disebut tengah menguji beberapa kombinasi baru dalam sesi latihan tertutup, mencari keseimbangan antara kekuatan bertahan dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Di sisi lain, kabar cedera ini justru memicu reaksi besar dari publik. Banyak fans khawatir, tapi tak sedikit juga yang melihat ini sebagai ujian mental bagi skuad Garuda. Karena di level tertinggi, tim besar bukan hanya diukur dari pemain bintangnya, tapi dari kedalaman skuadnya. Jika Jay Itzes harus absen, maka inilah momen pembuktian bagi pemain lain. Dan di tengah tekanan itu, satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak punya waktu untuk goyah. Karena laga melawan Oman semakin dekat. Dan dunia sedang menunggu apakah Garuda tetap bisa terbang tinggi. Meski diterpa badai cedera di saat paling krusial, gelombang spekulasi langsung meledak di media begitu kabar cedera Jay Itzes beredar. Sejumlah media mulai membahas skenario terburuk. Bagaimana jika bek andalan itu benar-benar tidak bisa tampil saat Indonesia menghadapi tim nasional Oman? Pertanyaan yang langsung mencuat, apakah Indonesia akan mengambil langkah ekstrim dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru secara cepat? Beberapa analis menilai opsi itu tidak mustahil. Apalagi dengan dukungan jaringan luar negeri seperti KNVB yang sebelumnya disebut siap membantu proses pemain diaspora. Nama-nama bek keturunan Indonesia di Eropa mulai kembali diangkat ke permukaan, pemain dengan pengalaman liga top yang dinilai bisa langsung, plug and play, tanpa butuh adaptasi lama. Namun di sisi lain, media juga mengingatkan bahwa proses naturalisasi bukan hal instan. Ada aspek administratif, regulasi FIFA, hingga kesiapan dokumen yang tidak bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Artinya, opsi ini lebih realistis untuk jangka menengah, bukan solusi darurat jelang laga terdekat. Disinilah muncul dua skenario besar. Skenario pertama, Indonesia tetap mengandalkan skuad yang ada. John Hartman akan memaksimalkan pemain yang sudah tersedia, melakukan rotasi, dan mungkin mengubah pendekatan taktik agar tidak terlalu bergantung pada satu figur di lini belakang. Skenario kedua, PSSI mulai mempercepat proses naturalisasi sebagai langkah antisipasi jangka panjang, bukan hanya untuk Oman, tapi untuk agenda besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Menariknya, beberapa media justru melihat situasi ini sebagai ujian kedalaman skuad. Jika Indonesia mampu tetap solid tanpa Jay Itzes, maka itu menjadi sinyal kuat bahwa tim ini benar-benar sudah naik level. Namun jika tidak, maka tekanan untuk menghadirkan pemain naturalisasi baru akan semakin besar dan tidak terelakkan. Di tengah semua spekulasi itu, satu hal yang kini jadi sorotan. Apakah Indonesia akan tetap tenang dengan rencana yang ada? Atau justru membuat langkah mengejutkan yang kembali mengguncang dunia isu baru kembali meledak? Dan kali ini skalanya jauh lebih besar. Di tengah kekhawatiran cedera Jay Itzes dan tekanan jelang laga melawan tim nasional Oman, muncul kabar panas bahwa 5 pemain tambahan disebut-sebut akan segera merapat ke timnas Indonesia. Yang membuat heboh, kabar ini dikaitkan langsung dengan dukungan dari KNVB. Federasi Belanda itu disebut aktif membantu membuka jalur bagi pemain keturunan Indonesia di Eropa, bahkan mempercepat proses komunikasi dan rekomendasi pemain yang siap dinaturalisasi. Lebih mengejutkan lagi, salah satu nama yang beredar disebut merupakan mantan pemain timnas Belanda. Sosok ini dikabarkan punya pengalaman di level tertinggi Eropa, dan jika benar bergabung, itu akan menjadi salah satu transfer paling gila dalam sejarah timnas Indonesia. Media langsung bereaksi keras. Banyak yang menyebut ini sebagai game changer. Langkah besar yang bisa langsung mengangkat kualitas skuad secara signifikan. Apalagi jika 5 pemain ini benar-benar datang dengan status pemain inti di klub masing-masing, maka kedalaman tim Indonesia akan melonjak drastis. Bayangkan skenarionya. Lini belakang diperkuat bek berpengalaman Eropa. Lini tengah diisi gelandang dengan visi kelas dunia. Dan lini depan sudah dihuni striker mahal seperti Mittel Becker dan Luke Ficki. Ini bukan lagi sekadar tim berkembang. Ini mulai terlihat seperti proyek tim elit. Namun, di balik euforia itu, muncul juga pertanyaan besar. Apakah semua ini realistis dalam waktu singkat? Karena seperti yang sudah dibahas, proses naturalisasi tidak sederhana. Ada regulasi dari FIFA, ada administrasi, ada juga kesiapan pemain itu sendiri untuk membela Indonesia. Meski begitu, satu hal yang tidak bisa dibantah. Arah timnas Indonesia saat ini benar-benar berubah. Dari yang dulu dipandang sebelah mata, kini mulai ditakuti bahkan sebelum bertanding. Dan jika 5 pemain ini benar-benar merapat, maka dunia tidak lagi bertanya, apakah Indonesia siap?
melainkan siapa yang siap menghadapi Indonesia.